Halo semua, perkenalkan nama saya Nana Samarinda dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Provinsi Geografi, dan saat ini saya berada di semester 2. Ini saya akan menjawab beberapa 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling kamu suka dari investasi teknologi atau di perusahaan Google? Yang pasti menurut saya Google ini sangat amat teknologi mempermudah kehidupan kita dalam penggunaan adanya teknologi gitu. Karena menurut pengalaman pribadi saya menggunakan beberapa produk dari Google. Contohnya itu kayak Google Docs. Google Docs ini mempermudah kita untuk bertukar pikiran sama teman. Misalnya ada kerja kelompok dan di sini kita perlu untuk mengembangkan bertukar ide kita di sini. Dengan adanya Google Docs kita bisa tukar pikiran tanpa harus banyak-banyak mendownload file. Terus kita ketika mau melakukan pengeditan juga nggak perlu banyak-banyak mendownload file gitu, hanya menggunakan satu link itu bisa ngedit dan bisa bertukar pikiran. Lalu di sini saya juga bisa saya menggunakan bantuan dari Gemini gitu kan. Nah, ketika saya punya ide dan saya buntu dengan kata-kata untuk memperluas ide saya gitu, saya minta bantuan Gemini untuk memperluas ide saya gitu. Dan selanjutnya saya menggunakan juga Google Map gitu untuk mengetahui suatu tempat. Contoh misalnya saya pengen tahu gitu di mana sih ini restoran yang lagi viral gitu, dan saya minta tolong ke Google Maps, lalu di Google Maps juga memberitahukan rute-rute yang lebih cepat untuk nyampe ke sana. Terus yang kedua, mengapa menjadi Google Student Ambassador dari cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan ide antusiasme di kampus. Kenapa? Karena menurut saya beberapa teman saya, bukan beberapa lagi, kebanyakan teman saya juga sebenarnya banyak menggunakan produk Google, entah untuk membantu menyelesaikan tugas kuliah atau mencari tahu materi perkuliahan. Namun menurut saya mereka nggak begitu memaksimalkan potensi gitu. Dengan saya mengikuti studi Google Ambassador ini, bukan hanya memberitahukan lah ya tentang fungsi-fungsi Google gitu loh, terkait fitur-fitur yang ada di Google, tapi saya juga memberikan pandangan baru gitu. Dan bukan hanya sebagai representasi Google, tapi saya di sini bisa mengajak teman-teman saya untuk mencari tahu gitu loh, apa sih fitur-fitur yang ada di Google, lalu mereka akan mengekspor, dan akhirnya ini mereka bisa berkembang gitu loh dengan informasi yang mereka dapatkan, dan ini juga bagus untuk mereka sendiri. Terus pertanyaan kedua, bayangkan saya membuat teach and chill gitu ya, apa yang tujuannya untuk senangan ketika lagi di waktu yang luang ya. Saya akan membuat judulnya Google now better than you think. Maksudnya Google lebih banyak tahu dibanding apa yang kamu pikirkan. Contoh misalnya saya mengambil kasus yang akan saya bahas adalah ketika misalnya kita lagi asbun gitu ya kan, kita pengen, wah aku pengen bikin pengen cari tutor buat martabak gitu loh, dan saya men-searching rekomendasi yang di Google gitu. Google merekomendasikan tutorial resep-resep untuk membuat martabak gitu. Namun ketika saya sudah keluar dari aplikasi Google dan balik lagi ke Google untuk meng-searching sesuatu, namun di beranda tiba-tiba ada Google merekomendasikan gitu tutorial buat martabak. Nah, ini bukti bahwa Google sendiri juga menyimpan data-data dari apa yang kita sudah cari gitu loh. Dan contoh lain adalah ketika kita misalnya mau kita lagi ngecek di marketplace. Contoh saya nih pengen cari produk maskara gitu ya. Tiba-tiba ketika saya buka Google, Google merekomendasikan beberapa merek maskara yang bagus gitu. Nah dari sini bukan tiba-tiba wow Google, apakah Google bisa menganak saya? Enggak. Tapi di sini Google menyimpan data-data apa yang kita cari, dan ini mengubah algoritma di Google sendiri. Terus yang ketiga, dan mungkin juga di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada gitu. Contohnya ada Google Foto gitu, dan Gemini gitu. Gemini juga sebenarnya toolsnya banyak gitu. Dan saya mungkin akan menjelaskan beberapa fitur yang asik gitu. Dan di Google Foto juga ada gitu bahwa bukan hanya menyimpan foto, tapi di sini juga kita bisa kolaborasi sama teman atau pasangan kita gitu untuk mengetahui beberapa foto yang kita ada gitu tanpa harus ngirimin satu-satu ke mereka. Terus yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman out of the box dan bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut. Di sini saya contoh ngambil kasus ketika saya membuat esai untuk beasiswa atau esai buat lomba. Di sini saya awalnya tuh bukan karena kekurangan ide, tapi karena kebanyakan ide. Akhirnya saya bikin pusing gitu untuk menemukan ide yang mana. Dan saya meminta bantuan Google, lagi-lagi Google, dan contohnya ada Gemini. Saya meminta bahwa apakah ini yang cocok, dan bolehkah minta alasan kenapa saya harus mengambil ini sesuai dengan tema dari esai saya gitu loh, tema yang ditentukan dari beasiswa atau lomba gitu. Dan saya juga mencari tahu misal opini yang berbeda dari pandangan saya gitu. Contoh saya misalnya beranggapan bahwa bumi itu bulat, tapi ada beberapa orang yang menganggap bumi itu datar gitu loh. Dan ya saya mencari tahu kenapa mereka berpikir beropini mereka seperti itu gitu, mengapa mereka berpikir bahwa bumi itu datar gitu. Akhirnya itu menambah saya mencari tahu, dan itu bikin saya bikin kuat memiliki ide yang akan saya ambil gitu. Dan selain itu juga contoh misalnya saya akan cari ketika saya searching di Google, itu kan ada beberapa blog yang bikin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah di situ saya mencari tahu gitu loh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga kita mikir, oh iya ide saya itu ternyata ada kaitan
aneh loh, dan ini bikin nambah wawasan saya, kayak saya nggak kepikiran dengan pertanyaan tersebut, dan saya nggak kepikiran apa jawabannya gitu. Dan akhirnya bikin saya menentukan, oh ide tersebut akhirnya terjawab gitu, yang akan saya ambil karena beberapa data yang udah saya temukan dari Google tersebut. Terus yang keempat, menjaga terbaik sebagai Google Ambassador, apakah timeline 3 bulan saya gitu. Jadi ini dan apa yang bikin saya bangga dan juga dampak yang akan saya berikan. Ya saya bikin timeline atau ya timelinenya, ya bulan pertama saya mungkin akan bikin konten-konten konten terkait Google gitu loh, fitur-fitur Google, dan ini yang akan saya upload ke sosial media gitu. Terus di bulan kedua mungkin saya akan membuat komunitas kecil gitu ya, entah dari lingkungan teman saya atau lingkungan kelas saya gitu. Saya akan menanya fitur-fitur apa sih yang mereka udah tahu gitu, aplikasi akan mereka udah gunakan, dan ketika saya juga ini akan sharing gitu loh, bahwa ternyata ada loh fitur-fitur yang belum kalian ketahui, dan ini saya akan menjelaskan kepada mereka gitu. Dan di bulan ketiga saya akan lebih besar lagi, lebih ke komunitas, lebih ke organisasi mah. Ini naik lagi ke tahap organisasi. Contohnya saya akan mungkin kolaborasi dengan BEM gitu, sehingga bukan hanya lingkup pertemanan kelas saya saja yang tahu, tapi mungkin dari lingkup angkatan atau angkatan cutting gitu ya, itu bisa tahu gitu loh, bahwa ada loh informasi dari fitur-fitur Google yang mungkin mereka tahu, seperti Gemini, banyak loh tools dari Gemini yang mungkin mereka nggak tahu gitu. Terus bangga, menurut saya bangga ketika informasi yang saya sampaikan itu memberikan manfaat kepada mereka. Kayak misalnya ternyata informasi yang saya berikan tuh bermanfaat, lebih mempermudah gitu loh kehidupan mereka dalam mengerjakan tugas atau gimana dengan bantuan Gemini gitu. Misalnya saya memberikan template gitu, bahwa di Gemini itu ada loh, misalnya kita mencari template di Gemini, dan itu bisa mempermudah gitu. Terus apa yang dampak yang ingin saya ciptakan gitu. Saya merasa bahwa kita tuh sebenarnya jangan cuma tahu teknologi gitu loh, kita cuma kayak oh kita tahu paham teknologi tapi kita nggak sadar gitu. Saya pengen supaya kita lebih sadar gitu loh, bahwa juga lebih percaya diri dan juga lebih melek terkait tools-tools yang lebih banyak gitu loh dihasilkan oleh produk-produk Google gitu. Contohnya Gemini itu, bahwa itu banyak loh tools-toolsnya gitu loh. Jadi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.